Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, reviewer kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang laporan kemajuan penelitian berbasis rencana induk penelitian dengan judul Perancangan dan Optimasi Proses Electrochemical Discharge Machining berbasis hybrid manufacturing dengan metode Particle Swarm Optimization Algorithm. Kegiatan penelitian ini beranggotakan saya sendiri, Nureni Lucy, sebagai ketua, Bapak Herman Yulian Doko, dan Bapak Ahmad Afandi sebagai anggota. Presentasi pada kali ini terdiri dari yang pertama adalah Introduction, Experimental Procedure, Result and Discussions, dan yang terakhir adalah Conclusions. Perkembangan industri 4.0 telah menuntut adanya teknologi pada berbagai industri manufaktur, seperti pada industri komponen listrik, industri otomotif, industri dirgantara, dan industri biomedik. Adanya proses pemesinan non-konvensional sangat dibutuhkan terkait dengan permintaan komponen dengan material kekerasan tinggi atau yang tergolong dengan difficult to cut material, material yang bersifat konduktif dan non-konduktif yang menuntut keakurasian dan kepresisian yang tinggi. Tujuan umum dari hybrid machining di sini adalah yaitu penggabungan dua jenis proses produksi. Yang pertama adalah proses electrochemical machining dan yang kedua adalah proses electrical discharge machining, di mana proses ini mampu untuk memotong jenis material konduktif ataupun non-konduktif. Adapun karakteristik kinerja atau respon yang menjadi tuntutan dalam proses manufaktur sebuah komponen, yang pertama adalah laju pengikisan material atau material removal rate, di mana aspek ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses pemesinan. Kemudian surface finish, di mana menuntut untuk komponen memiliki karakteristik kekasaran permukaan yang baik. Dan overcut adalah sebagai kelebihan dari proses pemotongan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penentuan setting yang tepat dari parameter proses ECDM dalam memaksimalkan laju pengerkisan material dan meminimumkan kekasaran permukaan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menentukan level masing-masing parameter proses yang dapat menghasilkan respon optimum, serta melakukan predictive modeling pada masing-masing respon. Material yang digunakan pada penelitian ini adalah tungsten carbide sebagai material benda kerja dan elektroda yaitu dari copper dan brass. Adapun proses penelitian yaitu dilakukan pada mesin ECDM, prototipe mesin ECDM skala laboratorium yang telah dibuat, dan untuk hasil dari kekasaran permukaan benda kerja diukur menggunakan alat ukur surface roughness tester. Adapun proses pengerjaan adalah sebagai berikut, di mana dapat dilihat bahwa pada proses ini tidak ada sentuhan langsung dari pahat dan benda kerja. Berikut adalah peta jalan penelitian, di mana pada tahun pertama akan dilakukan perancangan prototipe ECDM, serta dilakukan pengujian dari hasil proses pemesinan ECDM. Pada tahun pertama ini akan digunakan design of experiment full factorial, yaitu
di mana yang dipakai adalah ada 4 parameter dengan masing-masing 2 level, yaitu adalah voltage, jenis elektroda, jenis elektrolit, serta gap width. Untuk melakukan sebagai validasi dari hasil pemesinan untuk respon kekasaran dan permukaan dan laju pengikisan material, maka dilakukan pemodelan prediksi nilai kekasaran permukaan dan laju pengikisan material dengan metode Artificial Neural Network. Untuk kekasaran permukaan digunakan arsitektur jaringan 431, sedangkan untuk laju pengikisan material akan digunakan yaitu struktur jaringan 4461. Berikut adalah hasil dari percobaan yang di-running dengan menggunakan design of experiment. Jadi dapat dilihat ada 16 kali yang dilakukan. Kemudian berikut adalah hasil aktual dan hasil prediksi berdasarkan metode prediktif ANN. Dan pada hasil eksperimen ini, pada hasil analisa didapatkan bahwa antara actual dan prediction dengan menggunakan metode ANN memiliki R-square yaitu sama dengan 0,9914 dan MAPE sebesar 1,36. Dan ANN di sini akan dibandingkan hasilnya dengan metode regresi linier, di mana juga dilakukan pemodelan dan didapatkan nilai R-square 0,9059. Berikut untuk laju pengikisan material. Ini adalah hasil dari perhitungan untuk MRR secara aktual, kemudian dengan arsitektur jaringan dilakukan prediksi dengan hasil sebagai berikut. Hampir sama dengan respon kekasaran permukaan, maka dilakukan perbandingan yaitu prediktif dengan menggunakan ANN dan prediksi menggunakan regresi linier. Pada metode ANN didapatkan R-square sebesar 0,9438 dan pada regresi linier didapatkan R kuadrat sama dengan 0,8119. Dengan MAPE yang dihasilkan dari pemodelan ANN adalah sebesar 7,78. Dari masing-masing pemodelan yang dilakukan, kemudian dicari formulasi untuk nilai optimum dari masing-masing respon, di mana untuk surface roughness memiliki karakteristik adalah semakin kecil semakin baik, sehingga dari metode yang didapatkan bahwa surface roughness dengan nilai 0,264 adalah nilai prediksi yang bisa dicapai dengan mengatur setting parameter NaCl, kemudian elektrodanya menggunakan copper, tegangannya sebesar 70, gap width sebesar 2 mili. Dan untuk MRR akan didapatkan nilai sebesar 0,027, di mana didapatkan pada setting elektrodanya adalah brass, tegangannya 90, gap width-nya 1, elektrolitnya adalah NaCl. Adapun luaran yang telah dicapai yaitu submit di Journal of Advanced Manufacturing Technology, kemudian terdaftar pada International Conference yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Desember. Berdasarkan hasil eksperimen, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, struktur multilayer terbaik yang dapat digunakan untuk memprediksi respon dengan nilai terbaik yaitu adalah 431 dan untuk surface roughness adalah struktur 4461, di mana ditinjau dari nilai R-square, nilai MSE, dan MAPE. Untuk setting parameter menghasilkan respon yang optimum pada masing-masing respon, yaitu surface roughness pada tegangannya sebesar 70, gap width-nya 2 mili, kemudian
elektrodanya dengan copper dan elektrolitnya adalah NaCl. Sebaliknya untuk respon MRR yaitu semakin besar semakin baik, di mana nilai maksimal yang dapat diperoleh pada setting parameter voltage sebesar 90 volt, kemudian gap width pada 1 mili, jenis elektroda beras dan jenis elektrolit adalah NaCl. Demikian presentasi dari hasil penelitian ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.